Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Oktavia, biasa dipanggil Vivi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan nomor NIM 200104110009. Saya dari kelas A dan pada mata kuliah Teosofi kali ini saya akan mempresentasikan mengenal para tokoh sufi dunia dengan dosen pengampu Ustadz Zainal Arifin MAG. Baik, langsung saja di sini saya memilih tentang tokoh sufi, yakni biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang poin pertama yakni mengenal sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama faqih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia adalah orang Kurdi atau orang Persia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap wali dan diadakan di penghormatan besar oleh kaum muslim dari anak benua India. Di antara pengikut di Pakistan dan India, beliau juga dikenal sebagai Ghaus-e-Azam. Beliau dikenali sebagai seorang ulama Sunni bermadhab Hambali, seorang orator ulung yang bergelar Sayyid dan Faqih, dikenal luas sebagai pendiri dari Thariqat Qadiriyah. Saya ulangi lagi, beliau merupakan seorang ulama Sunni bermadhab Hambali, seorang orator ulung dan bergelar Sayyid dan Faqih, dikenal luas sebagai pendiri dari Thariqat Qadiriyah. Lanjut pada poin selanjutnya, yaitu mengenai kelahiran Sultanul Aulia. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan di 470 Hijriah 1000 atau sama saja dengan tahun 1077 Masehi di kota Naif, Gilan Gilan yang terletak di selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi provinsi Mazandaran di Iran. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Ghaus Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Amoli. Riwayat pertama yaitu bahwa beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 2 Ramadan tahun 470 Hijriah. Tampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama. Lalu lanjut pada poin ketiga mengenai nama dan gelar beliau. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dilafalkan Abdul Qadir Ghailani. Saya ulangi lagi, nama dan gelar beliau. Nama Abdul Qadir Jilani juga dilafalkan Abdul Qadir Ghailani. Abdul Qadir, Abdul Qadir, Jilani, Jailani, Ghailani, Ghilani, Al-Ghilani, Kailani, Abdul Qadir Ghilani. Nama Muhyiddin mengartikan beliau sebagai pembangkit agama. Ghilani dalam kurung Arabik Al-Jilani menunjukkan kepada tempat kelahiran beliau yakni Ghilan. Namun Ghilan juga membawa ciri Baghdadi yang menandakan tempat tinggal dan wafatnya beliau di Baghdad. Beliau juga dipanggil sebagai Al-Hasani wal Husaini, yang menandakan silsilah beliau baik dari Sayyidina Hasan ibni Sayyidina Ali maupun Husain bin Ali. Lanjut pada poin selanjutnya,
yaitu mengenai kisah pendidikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam usia 18 tahun, beliau sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad. Pada tahun 488 Hijriah atau sama dengan pada tahun 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa orang ulama. Saya ulangi lagi, di Baghdad beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain bil Al-Fara, dan juga Abu Sa'ad, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisin. Abu Sa'ad Al-Muharrimisain. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Mukarrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sebelumnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lanjut pada poin selanjutnya, yakni masih tetap tentang kisah pendidikan beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Beliau bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Banyak pula orang yang bersimpati kepada beliau. Lalu datang menimba ilmu di sekolah beliau hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Lanjut pada poin terakhir, yaitu mengenai awal kemasyhuran beliau. Al-Jabai berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata kepadanya, tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara, begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang, dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Halbab. Karena tidak memungkinkan lagi aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah musola. Namun orang-orang tetap datang kepadaku dengan mengendarai kuda, unta, bahkan keledai, dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum. Lanjut, masih tentang awal kemasyhuran beliau. Dalam beberapa manuskrip didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang. Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai. Dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya, kata suara tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu. Apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku atau keyakinanku? Tanyaku, kembali ke Baghdad dan
engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu. Jawab suara itu. Aku pun membuat 70 perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tidak ada seorang pun yang menentangku dan tidak ada seorang muridku yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu aku kembali ke Baghdad dan mulai berceramah. Sekian mungkin biografi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan sedikit kisah beliau. Jika teman-teman menemukan kesalahan atau sesuatu yang saya sampaikan ada kurang tepat atau mungkin salah, boleh dibenarkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.